وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا بالله وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث أخبرني عن الإحسان. وقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم يكن تراه فإنه يراك. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, yang telah melimpahkan nikmatnya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul, bermuajah guna melaksanakan ibadah mahdoh, yaitu berjamaah sholat subuh di Masjid As-Salam ya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurah abadikan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya, yang selalu kita tunggu pertolongannya di yaumil akhir nanti. Semoga suatu saat kita bisa berkunjung, berziarah ke Mekkah dan Madinah. Kita bisa wukuf di Arafah. Kita bisa sa'i di Mina dan Marwah dan lain sebagainya. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering ketika orang berpidato atau berceramah mengucapkan terima kasih kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman wal Islam, tetapi tidak menyebutkan yang ketiga atau pilar yang terakhir yaitu ihsan. Padahal tiga istilah ini, tiga konsep ini adalah satu kesatuan, tiga sisi yang tidak bisa dipisahkan. Ihsan dari segi bahasa atau leksikal atau terminologi mempunyai makna kebaikan atau berbuat baik. Dari segi tasrif berasal dari rubai mazid, ahsana yuhsinu ihsanan, berwazan af'ala yuf'ilu if'alan. Misalkan disebutkan di dalam Al-Quran, alla ta'budullaha wa la tusyriku billah
wabil walidaini ihsana. Menyembahlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tusyriku billah. Dan janganlah kamu sekali-kali menyekutukan billahi kepada Allah. Wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tuamu, bapak dan ibumu, ihsana, berbuatlah yang baik. Di dalam suatu hadis disebutkan secara panjang apa itu makna ihsan. Di hadis tersebut ihsan menduduki yang ketiga setelah iman dan Islam. Diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab bahwa bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu waktu Umar berkata, dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk biasa. Idh tala'a rajulun syadidun bayadis siyabi. Itola'a kemudian muncul. Siapa yang muncul? Rajulun syadidun bayadis siyabi. Seorang laki-laki. Rajul, seorang laki-laki. Syadidu bayadis siyabi, yang bajunya putih. Putih bersih mengkilap. Wasyadidu sawadi sya'ri, dan rambutnya hitam pekat. Kemudian dia duduk di hadapan Rasulullah. Kedua lututnya ditempelkan kepada kedua lutut Rasulullah. Wa yadaihi, dan kedua tangannya menempel di atas paha Rasulullah. Kemudian berkata, akhbirni anil Islam. Hai Rasul, informasikanlah kepadaku, kabarkanlah kepadaku apa itu agama Islam. Kemudian Nabi menjawab dengan rukun Islam yang 5. Tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tuqimus shalah, ta'iz zakah, Sauma Ramadan, wa hajjul baiti in istata'a ilaihi sabila. Islam itu 5. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Kemudian laki-laki itu berkata, shadaqta, benar engkau Rasul. Fa'ajibuni alaihi, dan kami pun heran, takjub. Ajaban itu kan artinya takjub, gumun. Kok bisa-bisanya ada orang tidak dikenal syadidu bayadis syi'ri itu, syadidu bayadis syabi itu putih sekali, bajunya putih sekali, bersinar, dan kenapa kok para sahabat heran? Yang pertama adalah dia seorang laki-laki asing, bajunya itu putih bersih. Jadi kalau di Arab itu kan secara geografis padang pasir. Ketika ada orang lewat berjalan terus menuju ke masjid, harusnya bajunya itu berdebu, kotor, ada sedikit kotoran atau sejenisnya. Itu keheranan yang pertama dari para sahabat. Yang kedua, dia tidak satupun dari para sahabat yang mengenal dia orang mana, tidak ada satupun. Dan tiba-tiba duduk di depan Nabi, tiba-tiba bertanya,
Setelah bertanya, pertanyaannya dijawab, dia malah menjawab, oh itu betul. Ini bukan pertanyaan untuk membutuhkan sebuah jawaban. Karena dia sesungguhnya sudah tahu. Buktinya apa? Dia menjawab sodakta. Kemudian setelah itu bertanya, apa itu iman? Iman kepada Nabi, Rasul, Allah, dan kitab-kitabnya, Taurat, Zabur, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, akhbirni anil ihsan. Kabarkanlah kepadaku apa itu ihsan. Lalu Nabi menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu kamu menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah kamu selalu melihat kepada Allah. Apabila tetap nggak bisa, kata Nabi, fa innahu yaraka, maka Allah adalah zat yang maha mengetahui, maha melihat. Dia selalu melihat gerak-gerikmu. Bahasa yang sederhananya adalah ihsan itu kita selalu diawasi oleh Allah. Logikanya ketika kita diawasi oleh Allah, kita melakukan suatu kegiatan apapun itu akan serius. Tidak berbeda dengan sebuah karyawan yang misalkan bekerja di sebuah perusahaan dan di ruangannya dilengkapi dengan CCTV. Maka karyawan tersebut akan bersungguh-sungguh mengerjakan tugas, akan serius dalam pekerjaannya. Begitupun kita setiap saat, setiap waktu selalu diawasi oleh CCTV Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi entah itu sedang sendiri atau sedang bersama istri, anak, dan lain sebagainya, pada hakikatnya ada CCTV yang sedang mengawasi kita. Sehingga kita beribadah pun itu karena Allah, bukan karena manusia. Atau misalkan pada akhirnya